Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Jumpa lagi para sedulur channel Dimas Ali Satria dengan saya Mas Prabu. Kali ini insya Allah saya akan membedar atau menginformasikan tentang program keilmuan Gaib Al-Hikmah, yang mana ilmu ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan pada saat-saat ini yang mana kondisi ekonomi yang kurang baik, tentunya bagi yang kurang baik. Tapi ya mungkin yang baik ya baik ya. Ya, itulah kehidupan ya. Oleh karena itu kami Yayasan Satria Langit Cirebon ya menghadirkan program keilmuan yang diberi nama Kosam Banyu Tirta Fulus. Para sedulur Dimas Ali Satria yang ada dimanapun, baik, saya akan menginformasikan keilmuan ini berdasarkan catatan saya yang sudah saya persiapkan tentunya ya, supaya lebih lebih tertib ya. Bagaimana yang namanya Kosam Banyu Tirta Fulus ini? Kosam Banyu Tirta Fulus ini adalah merupakan sebuah ilmu pesugihan putih ya. Pesugihan putih artinya ilmu khusus untuk kekayaan, untuk rezekian ya, yang menghasilkan istilahnya harta benda, uang ya, untuk pendamping kehidupan di dunia ini. Karena kalau tidak ada uang ya pusing juga ya. Dan merupakan rajanya kekayaan ini ya. Jadi Kosam Banyu Tirta Fulus ini suatu ilmu pesugihan putih yang juga termasuk rajanya kekayaan ya. Artinya insya Allah dengan memiliki ya ilmu ini, maka para sedulur akan dibimbing, insya Allah akan dibimbing ya, untuk mendapatkan aliran rezeki yang mudah-mudahan banyak dan diberkahi. Ilmu ini tanpa puasa, para sedulur ya, tanpa puasa dan aman tentunya, tanpa tumbal. Yang namanya pesugihan kan namanya saja ya, pesugihan. Itu nama, sebuah nama saja ya. Makanya di sini ada putihnya biar tidak ada pemikiran-pemikiran negatif ya. Pesugihan putih ya, artinya suatu ilmu atau media keilmuan yang manfaatnya ya, fungsinya untuk menarik kerezekian, kekayaan ya. Makanya sugih ya, insya Allah sugih jika Allah menghendaki sugih. Tapi jelas sebagai manusia tentu harus banyak berikhtiar. Di antaranya ya keilmuan atau ilmu Kosam Banyu Tirta Fulus ini adalah suatu ikhtiar lahir dan batin ya, sebagai pendamping kehidupan agar lebih baik untuk menapaki kehidupan yang tentunya tidak mudah ini. Yang saya katakan tadi, ilmu ini tanpa puasa ya. Jadi langsung pakai ya, langsung pakai setelah pengaktifan tentunya, dan aman, tanpa tumbal, tanpa efek samping, dan energinya tentu langsung aktif
Ya, jika para sedulur sudah mewiridkan atau mengamalkannya. Ya, tentu para sedulur di masa Ali Satria yang insya Allah berbahagia ya. Khasiat, fungsi atau manfaat dari keilmuan ini diantaranya adalah yang pertama, mendatangkan rezeki seperti derasnya air hujan. Ini manfaat pertama ini ya. Manfaat pertama adalah mendatangkan rezeki seperti derasnya air hujan. Loh, bisa, insya Allah ya, asal yakin dan tentu sungguh-sungguh mengamalkan keilmuan ini, maka Allah akan memberikan karunia rezeki yang banyak. Jadi siapapun Anda, ya, pejabat, rakyat biasa, orang berilmu atau orang awam, jika Anda ingin rezekinya mengalir deras, maka milikilah ilmu Qasam Banyu Tirtafuls ini sebagai ikhtiar kita tentunya. Maka atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Anda akan merasakan nantinya derasnya rezeki yang mengalir pada Anda dan keluarga Anda tentunya, para sedulur yang berbahagia. Yang kedua, manfaat yang kedua ini, manfaat daripada ilmu Qasam Banyu Tirtafuls adalah sebagai rajanya Qasam pesugihan, termasuk dedengkotnya istilahnya lah ya. Jadi seluruh energi ilmu pesugihan yang ada di bumi ini akan bekerja untuk para sedulur yang memiliki ilmu ini. Di samping itu semua, insya Allah para kodam ilmu pesugihan akan patuh dan bekerja untuk para sedulur, insya Allah. Luar biasa bukan ya, insya Allah ya, karena segalanya Allah lah yang memberikan anugerah ini ya. Tapi bagaimanapun kita harus banyak berikhtiar ya, harus banyak berikhtiar, di antaranya doa yang harus ya, keilmuan ya, keilmuan gaib al-hikmah tentunya yang kita jalankan setiap harinya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang benar-benar mau menjalankannya, ikhlas lillahi ta'ala menjalankan suatu keilmuan ini. Terus lanjut, manfaat yang ketiga adalah ada suatu perjanjian gaib ya, dengan malaikat rezeki ya, istilahnya tenang saja, perjanjian dengan malaikat ya, dengan malaikat rezeki, sehingga rezeki akan datang mengalir deras laksana air mengalir atau air terjun yang selalu mengalir itu. Jadi dengan Qasam ini maka insya Allah ya, malaikat rezeki akan selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita lancar gitu ya, mengalir terus ya. Yang selanjutnya manfaatnya adalah terapi rumah sedot rezeki. Terapi rumah sedot rezeki. Bagaimana ini ya? Rumah yang rezekinya macet, seret ya, dan terputus, insya Allah dengan ilmu Qasam Banyu Tirtafuls ini, maka rumah dan penghuninya rezekinya akan lancar. Nanti caranya akan dijazakan ya, caranya
akan diajarkan di ijazahan. Ini caranya ada nanti ya. Nanti cara-cara apa namanya khasiat ilmu ini akan diajarkan di ijazahan jika para sedulur datang ke Satria Langit, Yayasan Satria Cirebon, atau juga bisa lewat jarak jauh. Kemudian yang kelima, bisa mengisi benda. Barangkali para sedulur yang istilahnya agak banyak kesibukan sekali, mungkin ya banyak kesibukan, dan jelas ingin membantu teman, sedulur, ya saudara-saudara yang tidak susah-susah, tidak ruwet, ya, maka caranya dengan memberikan ageman, piranti, ya, istilahnya. Jadi nanti para sedulur ini dengan Kosam Banyu Tirta Fulus ini dibuatlah ya istilahnya benda, ya, jadi diisi, ya, benda ini diisi dengan keilmuan Banyu Kosam Banyu Tirta Fulus agar benda ini memiliki kekuatan yang dapat menarik, ya, rezeki dari mana-mana istilahnya. Caranya bagaimana? Ya, nanti diajarkan di ijazahan tentunya. Benda-benda yang harus diisi itu bisa tasbih, batu akik, cincin, emas, gelang, minyak, kertas, uang, dan lain sebagainya. Pokoknya mantep lah. Ya, kita isi ya dengan energi pesugihan ilmu Banyu Tirta Fulus atau Kosam Banyu Tirta Fulus, maka siapapun yang membawa benda ini, ya mesti tasbih, ya cincin, itu insya Allah akan dapat membantu untuk melancarkan aliran energi kerezekian. Ya, kalau Allah menghendaki, maka seseorang tersebut akan menjadi kaya. Itu, inilah jalan kita, ya, sebagai manusia yang saya katakan terus menerus itu selalu berikhtiar dan berikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan lahir dagang misalkan, bukan itu saja ya istilahnya. Ya, istilahnya misalkan jadi karyawan, jadi sopir, itu jadi uang becak dan lain sebagainya, ya. Bukan itu saja, tapi tentu harus ada ikhtiar batin. Ya, seperti tentu nomor satu doa, berdoa. Ya, keduanya keilmuan. Ya. Jadi artinya keilmuan itu bukan istilahnya bukan lepas dari doa. Ya. Berdoa kepada Allah agar ilmu yang saya miliki, kita miliki, yang Anda miliki ini dapat bermanfaat, ya, istilahnya untuk kehidupan khusus di dunia maupun bisa di akhirat. Ya, itu. Yang jelas kita harus positif saja, ya. Kita itu harus menata hati dengan positif, ya. Jadi ya beginilah caranya supaya kita lebih baik. Kemudian ilmu ini juga bisa untuk menetralisir para sedulur, menetralisir, membersihkan, membuang sengkolo-sengkolo, keapesan, kesialan, ya, pokoknya lah sial, apes, ya, itu harus dibersihkan. Ya, ini ilmu bisa membersihkan. Ya, dari Kosam Banyu Tirta ini bisa membersihkan bentuk kesialan-kesialan hidup. Ya, bisa untuk yang punya banyak energi negatif dibersihkan, yang banyak gangguan gaib dibersihkan, supaya kita kehidupannya lancar, tidak ada banyak gangguan. Ya, ada yang namanya gangguan, selalu ada, tapi diminimalisir. Ya, kita disedikitkan agar kita terus dikikis, ya. Nah, insya Allah bersih lah, ya, lama-lama bersih, maka aliran energi rezeki kita akan mengalir dengan lancar. Ya, itu ya istilahnya usaha kita di dunia ini. Terus kemudian juga dapat memutuskan
tentu energi kemiskinan ya. Jadi kemiskinan yang melilit kehidupan para sedulur sehingga terputus dari jerat-jerat miskin ya banyak faktor yang menyebabkan kita jadi miskin itu ya, terutama pemikiran yang selalu negatif gitu ya, pesimis ya, kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang istilahnya tidak membangun ya, tidak ada jiwa kerja, tidak ada jiwa supaya kita dapat rezeki banyak gitu kan ya, itu bisa mendonkan kita, bisa menghancurkan kita, sehingga kita akan selalu terkungkung oleh hal-hal yang sifatnya miskin itu loh ya. Jadi kita harus bangkit ya, harus bangkit, kita berdoa kepada Gusti Allah. Nah, kita amalkan keilmuan yang kita miliki ini seperti Qasam Banyu Trifulus, fa insya Allah ya Allah akan mengkabulkan hajat-hajat kita semua yang kita inginkan, cita-cita kita, keinginan kita dan lain sebagainya ya. Optimis ya, maju terus ya, pantang mundur, karena kalau mundur itu berarti mujair mundur, nggak boleh. Itu ya. Jadi terus ini caranya nanti diijazahkan, ada pada ijazahan ya. Terus kemudian terapi rezeki untuk diri sendiri dan orang lain agar hidup terbebas dari penyakit susah ya. Itu juga selanjutnya ya, yang ke-9 ini untuk mengambil rezeki Anda di surga ya. Ini bahasa ya, bahasa untuk mengambil rezeki Anda di surga. Nah, nanti di surga banyak rezeki ya, ditarik nanti ya. Nah, itu taktik dan cara ya, itu bebas-bebas saja ya. Ya, jadi tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu diinikan lah. Ya, yang namanya hidup ya kita bebas. Bagaimana caranya? Yang penting tidak merugikan orang lain gitu ya. Tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kita saling menghormati ya. Dan ini diantara Qasam Banyu Trifulus ini bisa mengambil rezeki Anda di surga. Nanti nomor 9 ini saya praktekkan ya. Nomor ini saya praktekkan, nanti di luar saya praktekkan ya, khusus di video khusus ya. Insya Allah di channel Dimas Ali Satria tetap di video shot nanti insya Allah. Selanjutnya ini juga bisa menyerap energi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian dilanjutkan membuat rezeki Anda ya, agar bisa membuat sungai rezeki. Nah, tuh. Ini tempat membuat sungai rezeki agar rezeki yang masuk ke desa atau kota masuk ke rumah Anda. Caranya nanti diajarkan di jazahan. Selanjutnya membuat pohon uang. Wis namanya keren-keren lah ya. Wis tapi nggak usah aneh. Bahasa itu diapakan saja bisa. Ya, jadi membuat pohon uang agar rezeki Anda selalu tumbuh sekalipun banyak pengeluaran. Membuat pohon uang sekalipun banyak pengeluaran. Bukan berarti bikin uang kemudian bikin pohon di banyak uangnya, bukan ya. Ini istilah ya. Nanti caranya ada di jazahan. Caranya ya. Dan selanjutnya membuat uang bibit. Ya, uang bibit, kemudian juga uang balik ya. Kemudian juga bisa menarik harta gaib. Ini ekstrim ini ya. Menarik harta gaib ekstrim. Siapapun tidak akan percaya ya. Ya, siapapun tidak akan percaya masalah tarik-tarik uang gaib bagi yang tidak pernah melakukannya ya. Tetapi bagi yang pernah melakukan kemudian mendapatkan ya, pasti percaya lebih penuh ya. Ya, tapi menurut saya sih ya, apapun di dunia ini ya, istilahnya dilakukan atau belum dilakukan, berhasil atau tidak, itu ya tetaplah ya, yang nanya kepercayaan itu harus, karena tidak menutup kemungkinan di dunia sih, bisa apa saja bisa terjadi ya. Di dunia ini masih bisa apa saja bisa terjadi ya.
Istilahnya dunia ini panggung sandiwara, ya. Istilahnya laibun, dunia ini permainan. Jadi apapun bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya begitu, ya. Jadi optimis sajalah, ya. Istilahnya husnuzon saja. Ya, itu. Caranya untuk menarik harta gaib tentu diajarkan di ijazahan. Kemudian juga insya Allah mendapatkan mustika pesugihan dari sang ratu pesugihan. Dilanjutkan bagi yang dagang, ya biasa ya, para pedagang, para penjual, para pelaku bisnis, usaha, ya, usaha apapun ya. Ini sangat membantu ya untuk menaikkan, untuk memajukan usaha ini. Monggo ya, pelarisan dagang agar barang dagangan Anda laris, ya, duitnya kumpul dan aman dari pencurian, bentuk pencurian seperti pencurian maling maupun copet, tuyul, ngepet, pocong dan lain sebagainya, ya. Itu insya Allah nanti aman ini, ya. Ini caranya ada di ijazah, nanti diajarkan. Kemudian bagi yang pelaku seperti tabib, paranormal, spiritualis, praktisi keilmuan, ya, para dokter, ya, istilah para dokter, para praktisi kesehatan atau siapapun lah, yang istilah yang menginginkan banyak tamu, ya, yang menginginkan banyak tamu, maka insya Allah dengan keilmuan ini akan banyak yang ikut, yang ingin datang, yang ingin bersilaturahim, ya insya Allah berkah. Dengan banyak silaturahim, maka kehidupan akan semakin indah dan semakin berkah. Hiasi hidup ini dengan optimis, dengan husnudzon, berprasangka baik, saling menghormati, jauhkan dari hal-hal yang sifatnya mencela, negatif dan sebagainya. Insya Allah ya, kita kalau saling menghormati itu enak ya. Kalau saling menghormati itu banyak teman, banyak kawan. Karena taktik cara itu beda-beda ya, dan keberhasilan juga beda-beda ya. Baik ada yang berhasil maupun tidak, itu adalah bukan urusan kita sepenuhnya ya, tapi kondisi dan takdirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai manusia yang menjalankan apa adanya ya, selalu berikhtiar sekuat tenaga ya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih indah tentunya. Karena kehidupan yang indah itu akan semakin nyaman dan tenang. Ya, itu para sedulur. Barangkali para sedulur Dimas Ali Satria yang ingin ya memiliki keilmuan ini yang bernama ilmu Kosam Banyu Tirta Fulis ini, monggo ya, monggo ya, bisa datang langsung ya ke Satria, ke Yayasan Satria Langit Cirebon ya, maupun bisa juga yang sedang sibuk, yang lagi sibuk bisa pakai jarak jauh ya. Jarak jauh itu bisa kirim paket, bisa juga lihat WA. Silakan kontak ke ketua yayasannya ya, Dimas Ali Satria ya. Silakan hubungi beliau untuk memesan keilmuan ini. Nanti insya Allah yang menggembleng, yang memberi jasa adalah saya pribadi ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bertemu dan saling kenal mengenal tentunya ya, karena dengan keilmuan ini kita akan saling banyak perkenalan, kita banyak saudara ya. Itu para sedulur ya, yang jelas. Dan mudah-mudahan saya doakan semuanya sukses ya, selamat, sukses, sehat, walafiat, panjang umur ya, agar kita bisa beribadah dengan baik ya, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini tidaklah sia-sia.
Ya, mudah-mudahan ya, jangan takut dan jangan pesimis. Yakin saja Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.